Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya, Alfia Safira, ingin mempresentasikan penelitian saya mengenai pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan sensitivitas industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang terdapat dalam latar belakang penelitian saya, yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah perusahaan harus bertanggung jawab untuk setiap tindakannya yang mempengaruhi orang-orang, masyarakat, dan lingkungan mereka. Yang kedua, pada tahun 2014 sampai 2018 terdapat 9 perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan CSR tetapi tidak rutin per tahunnya. Ketiga, pada tahun 2014 sampai 2018 terdapat 8 perusahaan yang tidak memiliki laba positif. Yang keempat, pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 11 perusahaan yang baru tercatat di Bursa Efek Indonesia dan penghapusan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara sensitivitas industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh antara leverage, ukuran perusahaan, dan sensitivitas industri secara bersama-sama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan? Selanjutnya, kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis. Terdapat H1, terdapat pengaruh leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. H2, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. H3, terdapat pengaruh sensitivitas industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. H4, terdapat pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan sensitivitas industri berpengaruh bersama-sama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Yang kedua, jenis data. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan tahunan, perusahaan, sampel, dan yang diterbitkan oleh perusahaan sampel pada tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya, hasil uji penelitian. Yang pertama, uji normalitas. Nilai chi-square sebesar 7,81473 yang berarti nilai JB lebih kecil dari nilai chi-square sebesar 5,467627 lebih kecil dari chi-square yaitu 7,81473. Probability-nya 0,064971 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, di mana nilai center VIF X1-nya sebesar 1,031099 itu kurang dari 10, X2-nya sebesar 1,034461 kurang dari 10, dan D1 atau X3-nya sebesar 1,024637 kurang dari 10. Selanjutnya, uji otokorelasi yang terjadi masalah otokorelasi dan setelah transformasi. Yang pertama, nilai Darwin-Watson pada tabel di atas sebesar 0,353197 lebih kecil dari nilai DU-nya sebesar 1,7316 dan telah terjadinya masalah otokorelasi. Selanjutnya, setelah transformasi sudah tidak terjadi masalah otokorelasi karena nilai DW-nya sudah sebesar 1,942175 lebih besar dari DU sebesar 1,7306 dan lebih kecil dari 4 kurang DU sebesar 2,2694. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, yaitu di mana nilai probabilitas X1 sebesar 0,5528 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, X2 sebesar 0,9473 lebih besar dari 0,05 dan D1 atau X3 sebesar 0,9817 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Persamaannya adalah Y sama dengan min 0,357806, yaitu nilai konstanta sebesar
min 0,357806 menyatakan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstanta 0, yaitu leverage ukuran perusahaan dan sensitivitas industri, maka nilai dari variabel dependen yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan sebesar min 0,357806 ditambah 0,081938x1, artinya menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1% pada X1 dan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka nilai dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan naik sebesar 8,1938%. Ditambah 0,011663 X2, artinya hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1% pada X2 dan variabel independen lain dianggap konstan, maka nilai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan naik sebesar 1,1663%. Selanjutnya ditambah sama 0,247152 D1X3, artinya hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1% pada D1X3 dan variabel independen lainnya dianggap konstan, maka nilai dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan naik sebesar 24,7152%. Selanjutnya uji T. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial leverage berpengaruh positif dan signifikan, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, dan sensitivitas industri berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya uji F. Hal ini karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 24,399905 lebih besar dari 2,71 dan probability-nya 0,000000 lebih kecil dari 0,05, maka mempengaruhi variabel dependen, dan hal ini berarti semua variabel bebas secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel terikatnya. Yang selanjutnya uji koefisien determinasi R pangkat 2. Dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, dan D1X3 secara bersama-sama memiliki sumbangan pengaruh terhadap Y sebesar 0,427517 atau 42,75%, dan sedangkan sisanya yaitu 57,25% merupakan kontribusi dari variabel lainnya. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Yang ketiga, sensitivitas industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Yang terakhir, terdapat pengaruh secara bersama-sama simultan variabel leverage, ukuran perusahaan, dan sensitivitas industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Saran yang pertama, bagi investor hendaknya memahami semua informasi yang relevan. Selanjutnya, saran yang pertama, bagi investor hendaknya memahami semua informasi yang relevan yang tersedia di pasar modal, baik melalui laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan atau informasi lain yang dirasa relevan. Yang kedua, bagi emiten, disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada para pemegang saham. Yang ketiga, bagi akademisi, penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian yang berkaitan mengenai leverage, ukuran perusahaan, dan sensitivitas industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas sampai perusahaan memperbanyak variabel peneliti dan variabel penelitian dan dapat mengembangkan dengan menambah jumlah data serta memperpanjang periode penelitian. Sekian dari presentasi penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.